Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang kepada Pak De Slamet, salah satu tokoh masyarakat Kecamatan Tebas. Telah hadir dalam acara podcast Bob yang tepatnya di Jalan Pembangunan depan SMA 1 Tebas. Eh, Pakai Bang DG Pak De Tebas. Nah, pakai Bang D boleh, pakai Pak D Pak De boleh. Jai, Ya, karena paling mudah tuh, jadi rasa pakai Pak De aja. siap, siap. Pak Deh, Hmm. sebelum kita nanya-nanya ke selanjutnya, saya nak bertanya dulu apa kabarnya Pak Deh gitu itu. Alhamdulillah. Jadi pada kawan-kawan semua, para netizen sampaikan bahwa keadaan kita waktu saat itu, alhamdulillah baik-baik aja, Sehat, sehat aja, dan yang pasti luar biasa. luar Karena biasa. pada kesempatan itu dapat undangan, ajakan dari pemuda Tebas yang kita sama-sama ingin membangun Tebas. Sehat ya Pak Deh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita lagi Pak Deh, kami nak mengenal lebih jauh. Ya, Sapi sebenarnya nama lengkapnya Pak Deh itu asal orang mana kan bertanya tuh ini ya, netizen teh Facebook ya. kan, nah kita anak teh. Silakan lah Pak Deh. Mun selama itu banyak yang kenal atau manggil saya Bang D, Bang D Slamet. betul. Tapi yang pasti bahwa saya lahir di Tebas pada tanggal 27 Juli tahun 1967. Jadi alhamdulillah udah Dah. cukup tuh ya. Iya. Kemudian waktu kecilnya saya sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Tebas. Kemudian lanjut ke Madrasah Sanawiyah Tebas. Iya. Dan pada tahun 83 tamat Madrasah Sanawiyah. Kemudian pada waktu karena belum ada sekolah negeri di Tebas, jadi kita mencoba untuk masuk SMA Negeri 1 Singkawang. Iya. Alhamdulillah 3 tahun saya di SMA Negeri 1 Singkawang. Tahun 86 udah meninggalkan Kabupaten Sambas lah pada waktu Iya. Kemudian lanjut kuliah di Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura Pontianak pada angkatan 86. Jadi setelah selesai enggak lagi balik ke Sambas. Oh, dan lagi Ya, balik. Iya. alhamdulillah. Iya, Pak Deh. Jadi pas waktu ada penerimaan pegawai di Untan. Jadi saya melamar sebagai tenaga administrasi di Untan. Universitas Tanjung Pura Pontianak Iya. untuk penempatan di Politeknik Pontianak waktu Karena waktu belum Politeknik Negeri. Jadi 94 saya menjadi PNS di Politeknik Negeri Pontianak yang waktu udah mandiri, dan selanjutnya kurang lebih 12 tahun yang lalu saya pindah ke Kabupaten Sambas. Iya. Kemudian di Kabupaten Sambas pertama sekali ditempatkan di bagian hukum. Bagian hukum. Sesuai dengan pendidikan saya waktu Iya. di bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas. Kemudian setelah saya juga diperbantukan di Politeknik Sambas. Waktu masih belum negeri. Belum lagi masih swasta. Iya, masih ya, swasta. Pak Deh. Jadi saat-saat mau pendirian, Iya. jadi 2 tahun saya di Politeknik Sambas sekaligus merangkap di bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas. Di Politeknik saya sebagai PPK. Kemudian setelah saya juga dipindahkan jadi sekretaris Dinas Pekerjaan Umum. Alhamdulillah 6 tahun setengah di sekretaris Pekerjaan Umum. Pekerjaan umum. Ya. Nah, setelah baru saya ditempatkan sebagai camat Pemangkat. Camat Mangkat. Iya, Tahun berapa ya Pak Deh? Di camat Pemangkat 2 tahun 8 bulan. Tahun Jadi berapa ya? mulai tahun 2000 kurang lebih 2019. 2019, 2 Ya, tahun di 2018 2019 2 tahun 8 bulan. Setelah jadi camat Tebas, Iya. sebentar lagi pindahkan dimutasi ke Dinas Perikanan, dan Januari 2022 saya dimutasi lagi sebagai camat Sempahu. Jadi alhamdulillah makin banyak kita penempatan, makin banyak kita dapat insanak, dapat keluarga, dapat keluarga baru. kawan. Betul. Ya, dan alhamdulillah saya menikmati. Pak De, selamat
selama Pak D itu menjadi Pak Camat kan dari Pemangkat. Pemangkat, Ya, Tebas, Semparu, prestasi apa aja yang dah Pak D lakukan terhadap kecamatan yang dah Pak D pimpin selama ya. tiga tempat tadi ya. Kalau untuk menilai prestasi, Hmm, mungkin bukan tempatnya saya untuk menilai, ya, tapi yang saya lakukan adalah bagaimana kita bersama masyarakat. ya, Bersama masyarakat dengan seluruh unsur yang ada, baik ia yang muda, yang tua, dan dari semua golongan. Kita sama-sama membangun daerah. ya, Dan alhamdulillah dengan kebersamaan ia, salah satu yang mungkin yang selalu saya ingat waktu itu, saya selalu disampaikan, kalau ketika kita menjabat dalam suatu daerah, khususnya di camat, tolong jangan tinggalkan ulama. ya. Jadi jangan tinggalkan tokoh-tokoh agama. Hmm, Dan ia selalu saya pegang. Jadi dalam berbagai hal untuk mengambil keputusan dan sebagainya, saya selalu minta saran pendapat dari para alim ulama. ulama. Dan salah satu bukan juga prestasi, tapi harapan masyarakat khususnya kecamatan Pemangkat waktu yang bersama-sama semuanya Hmm, ke saya, Pak Camat, bagaimana kalau kita merubah Pemangkat, image Pemangkat ya, yang dulu salah satunya dianggap khususnya di Pantai Sinam Pemangkat dianggap sebagai daerah remang-remang, ya, kemudian di situ lengkap dengan perjudian, narkoba, prostitusi dan sebagainya. Kita rubah menjadi tempat wisata yang sangat membanggakan. ya, Dan ia saya mendapat dukungan luar biasa dari seluruh elemen masyarakat khususnya Kecamatan Pemangkat. Pemangkat. Baik dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan semuanya. Dengan kebersamaan ialah dengan didukung oleh pemerintah daerah Kabupaten Sambas, kita sama-sama meyakinkan pemilik KP yang ada waktu ya, meyakinkan masyarakat dan lain sebagainya, Ya, meyakinkan pemerintah daerah untuk sama-sama kita menata Pantai Sinam. Dan alhamdulillah pada waktu ya ada 20 bangunan kafe yang kita robohkan, tapi dengan diberikan tali asih, dan itu kita lihat bersama. Pembangunan Pantai Sinam waktu itu yang sedang berjalan, insya Allah suatu saat nanti akan menjadi tempat yang paling membanggakan sebagai salah satu tujuan wisata. wisata. Ya. Tapi yang garis besarnya, ia bukan sebagai suatu prestasi dan kerja pribadi, tapi ialah kerja bersama, kebersamaan seluruh elemen masyarakat yang ada. Camat tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa dukungan dari semua elemen masyarakat. Pendekatannya dengan masyarakat bagaimana Pak De? Waktu ya pada saat ya kan pasti ada pro dan kontranya Pak De. Oh, sangat ya. Kan. Yang pasti pemilik dari bangunan itu dia tidak akan mau memberikan Ya, atau merobohkan bangunannya. Karena di sini perputaran duit yang sangat luar biasa, sangat besar dan sebagainya. Tapi yang pastikan bagaimana dukungan masyarakat seluruhnya. ya, Karena masyarakat ingin berubah, ingin menjadikan Pemangkat sebagai kota yang sangat membanggakan, menjadi tujuan wisata, menjadi kota yang sopan, menjadi kota yang menjadi kebanggaan kita bersama. Pakai pelan tapi pasti bahwa hal-hal yang negatif mulai gitu ya. kita jadikan menjadi hal yang positif. Nah, pendekatan itulah yang perlu kita lakukan dari hati ke hati. Dukungan dari masyarakat, Masyarakat, Pak ya. De. Kemudian yang kedua juga, alhamdulillah bahwa ketika saya di Camat Pemangkat, salah satu permasalahan paling utama adalah tentang pemakaman umum. Di Pemangkat, waktu itu pemakaman umum untuk Kecamatan Pemangkat ya fokusnya ke Gunung Gajah. Ya, Tapi pada saat itu udah full, penuh. Dan arah orang yang meninggal pun waktu kita makamkan pun kadang tidak sesuai arahnya aja lah. Karena ketika kita memakamkan ada batu, ada yang dah ditempati dan sebagainya. Dan dengan kebersamaan yang ada waktu kita mencoba mencari lahan baru, dan alhamdulillah ya udah kita dapatkan pada saat waktu saya masih jabat Camat Pemangkat, udah kita dapatkan khususnya di salah satu desa yang ada tidak jauh letaknya dari Gunung Gajah. di daerah mana Pak De? Ya, di desa Jelutung. Desa Jelutung. Jelutung. Nah, ia salah satu yang memang menjadi selama itu jadi dilema.
Dan juga dulu kaitannya dengan pemangkat juga salah satunya karena saya 2 tahun 8 bulan di sini, yaitu masalah saluran yang ada di depan pasar tumpah yang kita lihat di Desa Harapan, Penjajab dan sebagainya. Cuma pada waktu ya kita sudah selalu usulkan ke pemerintah kabupaten karena gaungnya ialah di pemerintah kabupaten, pendanaan dan sebagainya, dan itu alhamdulillah udah terrealisasi, udah berjalan, dan Pemangkat akan menjadi kota yang indah, kurang lebih sama dengan kecamatan yang ada khususnya Kota Sambas. Kota Sambas sih. Oke, sungguh luar biasa. Yeah. Berarti salah satu program kerja Pak kebersamaan. Intinya kan kita koordinasi dengan masyarakatnya. Betul. Kemudian kalau setelah di Pemangkat, kemudian di Tebas Pak deh. Berapa tahun di Tebas Pak deh kita? Di Tebas saya tidak lama, hanya sekitar 6 bulan lebih. Tapi waktunya memang ada suatu program yang khusus memang dari hati saya, bahwa sebagai putra daerah, putra Tebas, saya lakukan waktu saya silaturahim ke tokoh agama, ke tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan sebagainya, termasuk ke adik-adik kawan-kawan kita yang biasa ngopi di pasar pagi dan sebagainya. Tentu di sini ada suatu pengharapan, keinginan kita sama-sama untuk membangun Tebas. Salah satu yang saya lakukan waktu punya suatu pengharapan yang sangat besar, di mana Tebas itu akan dulunya kan banyak atlet-atlet olahraga, baik volley, badminton, tenis, bola dan sebagainya. Justru fasilitas yang ada kita saat itu, khususnya di Kecamatan Tebas, boleh katakan khususnya untuk badminton, bulu tangkis, kalah dengan desa-desa yang ada. Betul. Hampir setiap desa punya gedung olahraga khususnya badminton. Kita aja waktu itu kecamatan untuk lapangan poli aja bingung gitu. Nak main poli di mana untuk adik-adik kita, sementara dulu prestasi olahraga atlet poli Tebas banyak yang ikut mewakili provinsi Kalimantan Barat. Baik yang dari Tebas, dari Jawa dan sebagainya. Kemudian yang kedua, lapangan bola. Sedih kita ngelihat, saya pernah satu kejadian waktu di Pemangkat dulu, ada gedung Pancasila. Gedung Pancasila waktu yang ada letaknya di depan Bangkalbah. Waktu kan tidak digunakan, udah sangat lama. Di dalam gedungnya biak-biak kecil banyak pemain bola, sampai kaca pecah dan sebagainya. Padahal gedungnya bukan untuk main bola. Ketika kita larang biak kecil itu, biak kecil yang nyeletuk. Pak, kami kalau ada lapangan bola, kami tidak akan main di situ. Coba Bapak siapkan kami lapangan bola. Sentilan yang sangat menyentuh. Dan saya tanya, berarti salahnya bukan salah adik-adik itu, tapi salahnya kita orang tua itu. Salahnya kita pemerintah tidak menyiapkan fasilitas olahraga. Juga yang ditebas. Dulu lapangan bola banyaknya. Jadi ketika waktu saya jadi camat, saya sudah punya planning. Dan saya sudah menghubungi anggota dewan dan sebagainya. Malah dijanjikan oleh Bapak anggota dewan, bagaimana nanti kita koyokan. Kita bangun gedung badminton yang ada di Gayung Bersambut. Koyokan nanti kita bangun di Sinun jadi gedung kecamatan. Terus yang kedua, kita bangun nanti lapangan poli. Kita waktu itu kita siapkan juga untuk lapangan poli kecamatan yang khususnya ada di depan kantor camat Tebas. Kemudian untuk tenis, kita bangun lapangan tenis nanti dengan tempat lokasinya bisa di dekat lapangan bola yang ada di Mensere atau ada di tanah Pemda yang di Mensere, yang jadi perkebunan PKK. Jadi ada planning saya di sini. Kemudian ada satu juga, jadi mimpi saya waktu bagaimana di depan kantor camat itu sampai ke gedung Sebaguna, kita tata, kita semen, kita bagusin semuanya, kita bagi lampu dan sebagainya. Sabtu Minggu akan ada kegiatan di sini. Ada yang senam, kemudian ada anak-anak yang bermain motor-motor kecil yang kita siapkan di sini. Ada anak-anak yang bermain ini itu dan sebagainya. Kemudian ada
UKM yang jualan, jualan ya. ada jual bubur, jual sate, Ya, api dan usaha sebagainya. lah ya. Jadi Sabtu Minggu kita usahakan untuk hidup di sini. Dan kita ramai gimana caranya. Itu mimpi saya waktu itu ya. Selanjutnya di sebelahnya kita buat musola yang dipeletakan batu pertamanya oleh Bapak Gubernur. Iya, iya. Nah, ini jadi harapan kita bersama gitu, dia ajan, ayo kita sama-sama ke musola. Ya. Kemudian mimpi saya juga bahwa di belakang Gunung Serbaguna ya kan ada lahan kosong. Kita ada 15 organisasi kemasyarakatan, Iya. ormas Islam yang ada di Kecamatan Tebas, tapi kita tidak punya sekretariat bersama. Iya, sekbar ya. Iya, mimpi saya waktu ya di belakang Serbaguna yang lahan kosong, kita bangun 2 tingkat di sini, tentunya dengan dukungan semua elemen masyarakat, termasuk anggota dewan, termasuk yang anggota dewan provinsi dan sebagainya. Ya jadi sekretariat bersama untuk organisasi Islam kita yang ada di 15 Kecamatan Tebas. Banyaknya lah Iya. ya Pak Di. Jadi bukan lagi asli mimpinya waktu ya kan, tapi bagaimanapun juga manusia berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Ya. Untuk membangun Tebas, tidak harus ditebas. Jadi insya Allah walaupun saya tidak ditebas lagi, tidak sebagai camat Tebas, tapi hati, pikiran dan perbuatan saya tetap untuk Tebas. Salah satunya. Oke. Luar biasa Pak Di. Di programnya dan terlaksana lah itu hitungannya Pak Di. Hanya beberapa yang terlaksana. Nah, ini kan bukan terlaksana, tapi insya Allah suatu saat akan terlaksana. Amin. Kita doakan cuma pada saat itu mungkin belum lah ya Pak Di. Yeah. Kalau di Semparo tuh gimana Pak Di kita? Saya di Semparo alhamdulillah. Berapa tahun dah? Saya di Semparo 6 bulan. Tapi ketika saya di Semparo itu saya merasa bahwa kampung seorang. Saya jumpa masyarakat, memang saya sukanya kan dari dulu. Suka kegiatan masyarakat. Saya anggap ketika di kantor untuk kegiatan pelayanan, administrasi, pelaporan dan sebagainya, ya udah ada sekcam. Kemudian ada kasih, ada kasubag, ada staf. Nah, untuk pelayanan itulah yang kita budayakan, kita fungsikan. Dan tugas camat. Kalau camat hanya duduk manis di kantor camat, berarti camat bagusnya jadi sekjam aja. Tugas camat adalah bagaimana turun ke lapangan, turun ke masyarakat, keliling ke masyarakat, kemudian ikut acara-acara keagamaan dan sebagainya, ikut acara hajatan dan sebagainya. Itulah kita yang bisa menyampaikan program ini itu dan sebagainya, khususnya apa yang dilaksanakan oleh pemerintah. Dan ketika di Semparo, saya jalankan. Dan alhamdulillah pelayanan kita di Semparo salah satu menjadi pelayanan terbaik. Ya, karena kita berikan kepercayaan sesuai tusi yang ada. Dan tugas saya memang keliling ke satu desa itu, ke desa Inun, ke masyarakat itu, masyarakat Inun dan sebagainya. Jadi heran kadang pagi-pagi saya sudah ada ngopi di toko kopi itu. Kemudian siang nanti udah ada di desa itu. Sore nanti ada di desa Inun. Sabtu ikut hajatan di situ. Minggu ikut hajatan di desa yang lain. Itulah yang terus saya lakukan. Sehingga kita bisa diterima sebagai bagian daripada masyarakat. Dan alhamdulillah masyarakat Semparo udah menganggap saya sebagai masyarakat, khususnya masyarakat Semparo yang memang punya niat yang tulus untuk kita sama-sama membangun Semparo. Ya. Kayak Pak De tadi kan lah cerita tentang sepak pengalaman Pak De selama itu kan. Kemudian Inyan kayak Pak De Sambas dulu kan salah satu katanya kabupaten yang tertinggal. Inyan kayak Pak De. Inyan kayak doa gimana ya? Jadi sejarahnya kita dulu memang Kabupaten Sambas. Udah lama berdiri sejak tahun 57. Artinya kabupaten yang sangat tua. Tapi Kabupaten Sambas ibu kotanya di Singkawang. Jadi fokus pembangunan waktu ya, baik kantor bupatinya, kemudian DPRD-nya, kejaksaannya, kantor dinas, kantor badan dan sebagainya, termasuk infrastruktur pariwisata, fokusnya ke ibu kota kabupaten. Kalaupun yang ada di Sambas, ia hanyalah sebagai kecamatan. Walaupun dulu ada
istilahnya kantor pembantu bupati. Tapi pembangunannya sangat jauh. Nah, ketika kita pindah ke Sambas, waktu ya kita tahun 99, pemindahan ibu kota dari Singkawang ke Sambas, kita seolah-olah mulai dari nol lagi. Walaupun iya pemindahan ibu kota, tapi kurang lebih menurut saya sama dengan pemekaran daerah. Iya. Sebagai daerah yang baru lah di sini. Karena ketika kita pindah ke Sambas, waktu iya kantor bupati masih sian. Iya. Kemudian sekolah-sekolah sangat terbatas. Infrastruktur kita lihat bukan main, pokoknya sangat-sangat ketinggalan. Kantor dinas, kantor badan sian. Tapi saya ingat apa yang disampaikan oleh Pak Bohan, Pak Bupati kita, waktu dulu Pak Soekarno memproklamirkan kemerdekaan RI, dia yang penting merdeka dulu. Iya. Dia tidak pernah memikirkan di mana istana negaranya, siapa menterinya, di mana kantor menterinya dan sebagainya. Iya. Nah, iya yang kita lakukan. Yang penting kita pindah ibu kota dulu. Setelah pindah ibu kota, barulah kita bangun, kita pelan tapi pasti kita mulai membangun. Nah, inilah ketertinggalan kita. Ketertinggalan kita karena kita mulai membangun start lagi dari nol lagi. Dari nol lagi. Dari nol lagi. Tahun berapa pisahnya gitu ya, Pak Deh? Kita Dari Singkawang. pada tahun 99. 99 nih. Lah kayaknya ingat betul saya waktu ya, karena biarpun saya waktu ya masih di Politeknik Pontianak, tahun 2001, pada tahun 2001, Iya. ya adalah pemilihan pertama bupati gitu ya. Waktu ya yang dipilih oleh waktu ya masih oleh anggota DPR. Iya. Waktu pemilihan bupati waktu ya, alhamdulillah Pak Bupatinya Pak Burhanuddin Arasid, dia sebagai bupati. Dan apa yang disampaikan waktu saya masih ingat, bahwa untuk mengejar ketertinggalan Kabupaten Sambas, dua yang kita bangun. Salah satunya yang kita ingat dulu adalah Palu Sajingan. Apa yang disampaikan oleh Pak Buan, Palu Sajingan, harus kita bangun perbatasan. Waktunya banyak sekali komplain masyarakat. Iya. Disampaikan bahwa Pak Burhan itu besar omong, Pak Burhan itu salah sasaran dan sebagainya, membangun kenapa harus di hutan dulu, bukan di daerah perbatasan menuju Singkawang. Tapi dengan keyakinan kita yang bersama yang ada, dengan lebih beliau luar biasa, beliau sampaikan apabila perbatasan dibangun, PLBN dibangun, semua akan ikut. Karena kita Sambas tidak akan mampu untuk membangun daerah kita dengan kekuatan dana kita APBD kita yang ada. APBD sebagai kabupaten yang baru. Ya. Lakai 2001 beliau gaungkan, alhamdulillah pada masa akhir jabatannya, yaitu pada tahun 2011 Januari, PLBN Aro diresmikan. Resmi ya. Ketika PLBN Aro diresmikan, ialah baru ngelihat ternyata api yang disampaikan oleh Pak Burhan dulu, Pak Ude kita ternyata inyan. Apa disampaikan inyan? Karena di PLBN diresmikan, yang lain ikut. Dulu jalan dari Sambas menuju ke Aro sepanjang 87 kilo, statusnya adalah jalan kabupaten dan jalan provinsi. Kita tidak akan mampu untuk membangun jalan yang kualitasnya sangat bagus sebagai jalan nasional. Ya. Nah, ketika PLBN di Aro itu ngikut. Jadi jalan tadi yang jalan provinsi jadi jalan nasional. Ya. Berubah jadinya. Dan dibangunlah jalan nasional sepanjang 87 kilo. Khususnya dari Sambas menuju Aro. Jadi bukan aja PLBN-nya yang luar biasa bangunannya, bagusnya, betul. Tapi ikutannya jalannya pun dibangun. Bayangkan 1 kilo jalan nasional ya, dana yang dibutuhkan kurang lebih 20 sampai 25 miliar. Berarti berapa besar dana ya untuk bangun jalan yang sebagus yang kita saksikan itu. Yang kedua aja ikutan yang lainnya, asnya dibangun, tapi tulang-tulangnya pun dibangun. Artinya jalan-jalan sekitar PLBN Aro itu dibangun oleh pemerintah. Itulah yang sampai pernah saya waktu ya di PLBN, ketika saya ngopi, ada orang tua-tua dari setempat, Pak, saya rasa masih mimpi. Tidak pernah terbayangkan dalam masa usia saya, hidup saya itu, saya menikmati jalan yang gitu bagusnya. Bagusnya. Ya. Dulu katanya, ketika kami dari Sambas ke situ, 2 hari 2 malam Pak kami bawa sampai.
Kami harus lewat sungai, lewat jalan sungai-sungai kecil. Kadang ada ular di atas. Ketika kami sakit dan sebagainya, kami harus ke Malaysia, berobat ke Malaysia. Hati kami Indonesia, tapi perut kami di Malaysia. Tapi dengan dibukanya PLBN itu luar biasa. Oleh karena tentunya masyarakat Sambas harus banyak berterima kasih. Khususnya kepada Pak Ude kita yang punya pemikiran luar biasa untuk membangun Sambas. Dan itu kita lihat bukan hanya Sambas Arut yang dibangun. Jalan paralel perbatasan pun mulai dari Temajuk sampai ke Simpang Tanjung, dari Simpang sampai ke Bengkayang, Bengkayang terus panjang perbatasan ini sampai ke Sanggau, Sanggau sampai ke Sintang, Sintang sampai batas Kapuas Hulu sepanjang 958 kilo. Ia dibangun oleh pemerintah, namanya jalan paralel perbatasan, yang jalannya pun kurang lebih sama. Jalan Singkawang, Sambas, Sambas Sajingan. Ialah jalan paralel perbatasan juga. Tapi mendolok PLBN dan dibuka, jangan harap akan ada jalan yang kita lihat macam itu. Itulah Pak Burhan yang disebut Bupati Pembangunan, betul gitu? Bapak Pembangunan. Kalau untuk saya beli Bapak Pembangunan. Dan ada satu lagi yang sangat luar biasa juga waktu ya. Ide-ide beliau, tapi tantangannya luar biasa. Pada tahun 2003 yang lalu, beliau udah mendengungkan bahwa untuk membangun Sambas, bangun jembatan Sungai Sambas besar. Iya beliau sampaikan. Tapi apa kata masyarakat? Khususnya masyarakat yang pesimis lah, bahwa Pak Burhan itu kurang lebih harmoko. Hari-hari omong kosong. Nah, dibilang gitu. Tapi beliau alhamdulillah yakin tapi pasti, dan dengan dukungan semua masyarakat beliau siapkan dari proposalnya, pengadaan tanahnya, lahannya, dan sebagainya. Dulu pertama proposalnya kita usulkan untuk Mensere Segarau. Dari perjuangan beliau walaupun dengan liku-liku dan sebagainya, dengan hujatan dan sebagainya, dan dengan dukungan yang minim dari provinsi untuk pembangunan jembatan Sungai Sangat Besar itu, karena dianggap tidak mungkin. Tapi kata beliau, apabila itu dibangun, yang di sebelah kita, saudara kita Tekarang, Jawa Selatan, sampai ke Palu Sinus akan hidup. Tapi dulu asli tidak mungkin. Tapi dari 2003 itu 2001 yang lalu, 18 tahun, apa yang dulu tidak mungkin, tidak pasti, alhamdulillah jadi kenyataan. Baru orang lihat, oh jadinya ke jasanya. Itu ada dua yang betul-betul jadi perhatian kita, dan harus terima kasih kita kepada orang tua kita, Pak Ude kita, yang dengan segala daya, jeripayahnya, usahanya, walaupun dengan hujatan macam-macam, pelan tapi pasti itu terbangun dan masyarakat merasakan manfaatnya. Rencananya kan di tahun 2024 Jadi informasi untuk jembatan Sungai Sambas besar kita perlu juga saya sampaikan pada masyarakat kita, khususnya yang ada di Kabupaten Sambas, karena banyak pertanyaan. Dulu kan kita usulkan Mensere Segarau. Ngapain itu tang pindah ke Mak Rampai. Perlu saya sampaikan, pada saat waktu kita pengusulan ke pusat yang lalu, pusat minta ada alternatif. Alternatif dan hanya pengusulan Segarau, Mensere Segarau aja. Jadi pada waktu itu kita buatlah 4 alternatif. Alternatif pertama adalah Mensere Segarau dengan bentang sungai 1,3 kilo. Ya. Kemudian yang kedua Perigi Piai, yang penyeberangan itu. Bentang sungainya 850 meter. Alternatif yang ketiga Sintete, bentang sungainya 1,4 kilo. Alternatif yang keempat barulah Mak Rampai Tekarang dengan bentang sungai 800 meter. Proposal itu dengan dukungan anggota DPR RI kita usulkanlah ke pusat. Jadi terserah pusat lah
Nak milih yang mana? Tujuannya di mana, Yang betul. penting kita terbangun Ya. dan terhubung antara Tebas dengan saudara kita yang ada di sini. Dan oleh pusat, alhamdulillah disetujui lah di ACC karena waktu itu saya masih sekretaris PU. Di ACC waktu itu untuk alternatif yang keempat yaitu Mak Rampai Tekarang 800 meter, tapi jembatannya nanti tidak 800 meter. Jadi off-gridnya atau istilah teknisnya jembatan pendekat ditambah 400 meter itu turunannya ke bawah, 400 meter turunnya ke Tekarang. Bentang sungai 800 meter, 400 meter off-gridnya, kemudian 400 meter sinun, off-gridnya juga. Kemudian lebar daripada jalan lebarnya luar biasa, kurang lebih nanti sekitar yang saya tahu ada belasan meter. Kemudian jarak tertinggi dari air pasang itu sekitar 16 meter. Jadi dari air yang tertinggi dari bawah ke atas. Jadi artinya kapal-kapal yang lumayan, ia masih bisa lewat, masih aman lah. Ya. Lagi ada 2 jalur nanti, kemudian dengan ada 3 lekukan. Jadi sungai jembatan jembatan yang sangat luar biasa. Bukan saja lebarnya, bangunannya, tapi yang pasti bentuknya pun sangat luar biasa. Sehingga dengan dana kurang lebih 500 miliar ia terbangun nanti, tapi saya yakin dan pasti bahwa jembatan itu juga akan jadi salah satu tempat tujuan wisata adik-adik kita, saudara-saudara kita. Tapi yang pasti masyarakat kita yang ada di seberang Sinun tidak lagi merasa terpinggirkan, ditinggalkan, APG dikatakan sebagai Pulau Anyut. Pulau Anyut, betul. Sudah terhubung nanti, alhamdulillah. Insyaallah. Karena kasihan pada belasan tahun kan nih, warga di Sinun kan pembangunannya nggak kurang merata kan, kasihan bagi kita yang jalur Pantura di situ kan nih. Jadi kita istirahat dulu Pak Deh. Sambil minum-minum dulu. Jadi kita istirahat dulu sebentar. Oke. Mati kan nih? Mati kan? Kapan anak gitu kan? Enggak ya? Kayak dia masalah bupati itu berkemajuan. Untuk hal itu. Jadi sambil nunggu kita istirahat minum, jadi saya akan mempromosikan silakan untuk khususnya masyarakat Kecamatan Tebas yang nak mali KFC. Ada namanya De Presto, samping Sate Asri, tepatnya di Jalan Tebas Lorong. Situ ada per paket juga. Paket nasi dengan ayam plus TSC harganya 14 atau 15k. Kemudian paket geprek pun ada juga. Harganya pun sama 14 sampai 15k atau 15.000. Kemudian paket nasi dan ayam antara 11.000 sampai 12.000. Kemudian paket super hot atau yang pedas. Harganya 14.000 atau sampai 15.000. Kemudian ada juga yang nak pakai mie, paket mie ayam geprek. Sama juga harganya antara 15 sampai 16.000 rupiah. Kemudian bisa juga antar untuk sekitaran khususnya Kota Tebas. Boleh juga hubungi nomor WA 0858 4986 0878. Dan tentunya De Presto itu halal, sehat dan bergizi. Tepatnya di samping Sate Asri atau yang lebih detailnya lagi samping Warung Randup. Warung Randup kita. De Presto Fried Chicken, KFC. Oke, sekian, terima kasih. Oke, kita lanjutkan lagi Pak Deh. Kan cerita jembatan luar biasa kan nih. Berarti kan nampaknya itu dari perpindahan Sambas menjadi ibu kota baru Pak Deh, lepas dari Singkawang tahun 99. Kemudian udah berapa tahun mengharapkan jembatan Sungai Sambas besar yang tepatnya di Mak Rampai Tekarang. Kemudian itu udah tahun 2022 Pak Deh. Udah berapa tahun dah ya. Kemudian nak bertanya juga,
kira-kira dari tertinggal ada tidak kemajuan di Sambas saat itu Ya. selama kepemimpinan Bupati Satono dan Ngahopi gitu Ya. tempat deh. Alhamdulillah, kalau saya penilaian saya itu artinya bukan saya sebagai camat, Ya, tapi anggaplah saya sebagai warga masyarakat. Jadi ketika Pak Uday kita, Pak Burhanudollah membangun Sambas, kita anggap bahwa beliau membangun fondasi awal. ya, Di mana infrastruktur mulai dibangun, pertanian dibangun, pendidikan dibangun, tapi tentunya dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada. Selanjutnya dilanjutkan kepemimpinan beliau oleh Bu Juliati, dan alhamdulillah pelan tapi pasti mulai meningkat. Kemudian oleh Pak Atbah, tapi saya tidak menilai bahwa yang mana lebih baik dan ya, sebagainya, betul. tapi yang pasti semuanya baik dan semuanya tentunya punya prestasi yang sangat kita banggakan, Ya. karena membangun daerah kita untuk masyarakat banyak. Jadi pada waktu itu alhamdulillah saya menilai khususnya untuk kepemimpinan yang terakhir itu, khususnya untuk Pak Bupati kita Satono Wopi, kita tahu pasti bahwa perjalanan beliau sejak dilantik sampai dengan bulan itu kurang lebih 1 tahun 6 bulan. Dalam perjalanan 1 tahun 6 bulan itu saya melihat sangat luar biasanya, bukan hanya prestasi-prestasi yang dicapai, penghargaan-penghargaan yang diberikan baik oleh presiden dan sebagainya, tapi yang tidak kalah pentingnya bagaimana beliau membangun Sambas yang sangat berkemajuan. Beliau sangat menyadari bahwa untuk membangun Sambas kita tidak akan maksimal kalau kita hanya mengandalkan dari dana APBD saja. Oleh karena ia bagaimana usaha luar biasa dari kepemimpinan Bupati kita itu untuk melobi, baik ia pihak ketiga, kemudian melobi provinsi yang dananya luar biasa, melobi dana pusat, termasuk juga dana-dana perusahaan-perusahaan melalui CSR-nya, Bank Kalbar dan sebagainya. Yang kita tahu dan pasti bahwa dari apa yang ada itu sangat kita rasakan. Salah satunya yang nampak di mata. Saya tidak membahas dana yang APBD, karena ya kita sudah jelas. Tapi dana yang luar APBD salah satunya adalah jembatan kemajuan. Itu kurang lebih udah hampir 30 jembatan. Kabupaten Sambas. Kabupaten Sambas. Yang dibangun bukan menggunakan dana APBD, non APBD. Ya, tapi digunakan dari dana khususnya masyarakat Kabupaten Sambas. Jadi salah kalau ada menyatakan bahwa jembatan itu jembatan Cine. Jadi tolong kita salah yang selama itu banyak masyarakat ngomong dan sebagainya, bahwa jembatan berkemajuan itu adalah jembatan yang dibangun oleh orang Sambas yang tinggal di luar Kabupaten Sambas, baik ia orang Tionghoa, orang Melayu, orang Jawa dan sebagainya, kemudian mereka punya kontribusi. Kontribusi untuk membangun Sambas. Tidak hanya untuk jembatan yang berkemajuan, tapi juga untuk yang lain-lainnya. Membantu mahasiswa kita, fakir miskin, bedah rumah dan sebagainya. Tapi yang salah satu yang sangat nampak itu inovasi itu adalah jembatan berkemajuan yang khususnya salah satunya di Kecamatan Sembaro, insya Allah yang udah dibangun ada 2, akan 2 lagi menyusul, juga jembatan lain kecamatan yang lainnya akan menyusul. Dan itu terbangun yang paling nampak adalah bukan hanya dananya diberikan, tapi kita menggiatkan kembali sikap gotong royong masyarakat kita. Bayangkan selama itu terus terang aja kegiatan gotong royong kita mulai pudar. Bayangkan ketika kita ada di rumah kita, ada parik saluran dia, kita nunggu nanti nunggu proyek, nanti nunggu proyek dan sebagainya. Jadi rasa kegotongan dia mulai pudar. Tapi kita munculkan lagi lewat jembatan kemajuan itu, di mana dengan dana yang sangat minim yang diberikan, tapi bisa membangun jembatan. Sebagai salah satu contoh di Sembaro yang lalu baru diresmikan
dengan bentang sungai 26 meter, lebarnya 2 meter, dana yang terpakai hanya 50 juta. Ketika kita tanya Pak Sabib, Kepala Dinas PU, kalau itu proyek, itu berapa lah? Harganya nilainya hampir kurang lebih 200-an. Bisa bayangkan lah. Berapa hematnya berapa anak di sini? Artinya bahwa nilai gotong royong itu. Iya. Dan ketika kita bangun jembatan itu, saya ngeliat seorang dan saya ikut gotong royong. Iya, bapak-bapaknya kerja, ibu-ibunya itu ada yang bawa rebus pisang, ada yang bawa kue, bawa kopi, ini itu dan sebagainya. Itulah kebersamaan itu. Nah, itu. Kemudian yang kedua, bagaimana Pak Bupati kita bisa meyakinkan, khususnya pemerintah provinsi. Kita tidak membandingkan dengan gubernur yang lalu lah ya. Tapi yang pasti ketika gubernur itu dan ketika Pak Aji Sartono meyakinkan gubernur untuk membangun daerah kita, coba kita lihat. 1 tahun 6 bulan itu udah nampak sekali. SMK unggulan yang ada di Sorat di Kalimantan Barat hanya 2 yang terbangun dengan fasilitas yang sangat luar biasa. Itu udah terbangun di Sambas, di Sorat. Iya. Kemudian dari dana provinsi juga di Sambas dibangun SMK 2 juga yang ada di Kampung Lorong. Tahun itu juga 1,8 M dibantu untuk menambah ruangan dan bangunan untuk SMK negeri yang ada di Semparu. Kemudian bantuan dari provinsi lagi untuk lembaga-lembaga pendidikan, khususnya pesantren dan sebagainya, yang sangat luar biasa. Bantuan masjid yang sangat luar biasa. Iya, betul-betul yang kita lihat itu 1 tahun 6 bulan itu, bagaimana belum meyakinkan Pak Bupati kita, Pak Gubernur kita untuk bangun Sambas untuk pendidikan aja. Iya. Kemudian untuk pariwisata luar biasa. Salah satunya bantuan dari provinsi untuk membangun waterfront city. Ya, coba lihat, itu agak terbangun yang dananya luar biasa di atas 5 miliar. Mudah-mudahan aja dengan bangunan itu kita bisa beda-beda tipis lah dengan waterfront yang ada di Pontianak atau di Kucing. Kemudian untuk rumah budaya Melayu. Dari provinsi dianggarkan 5M. Daerah pun menganggarkan 5M juga. Coba kita lihat itu yang terbangun. Luar biasa besar dan bagusnya. Di depan SPBU Sambas. Di samping SMA 2 Negeri Sambas dibangun rumah adat, rumah budaya Melayu, jadi kebanggaan kita nanti. Luar biasa. Untuk kita lihat yang hal lain juga. Penataan Pasar Sambas. Sampai orang bertanya, dari mana dananya Pak Bupati cari? Tampintah lalu, pandai lalu. Itulah kelebihan Pak Bupati kita. Bagaimana meyakinkan pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan sebagainya. Mendana di sini terus terang ya, karena saya lama di PU juga. Dana pusatnya sangat besar, masing-masing kementerian. Hanya tergantung bagaimana pendekatan-pendekatan kita supaya dana itu bisa masuk ke daerah kita. Dan luar biasa. Dan Pak Bupati kita itu, coba bayangkan, bisa jumpa hampir semua menteri. Jumpa menteri ini, menteri itu dan sebagainya. Dan kadang dia yang diundang untuk jumpa menteri, termasuk jumpa Prabowo dan sebagainya. Luar bupati bisa jangkit, tinggal dia mengarahkan anak buahnya. Jadi jangan terbalik. Kita minta ke anak buahnya, nanti anak buahnya minta ke atasan, menunggu petunjuk. Nah, sampai bupati kita Pak Haji Sartono, beliau jumpa induknya dulu, nanti bawa dia mengarahkan. Sehingga salah satunya Pak Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan, sudah menganggap Haji Sartono sebagai anaknya seorang. Coba bayangkan. Artinya kedekatan yang sangat luar biasa. Dia juga untuk dana-dana pusat. Kita bisa melihat pembangunan Sambas. Artinya 1 tahun 6 bulan pembangunan Sambas sangat luar biasa dan berkemajuan. Tapi tentunya kita berharap tidak hanya berhenti di situ aja. Karena itu baru awal. Karena apabila kita lihat dengan kabupaten yang lainnya, khususnya di Landak, kemudian Ketapang, Kuburaya, Mempawah, dia berpacu. Jadi berlomba-lomba untuk datangkan dana pusat untuk membangun daerahnya. Dan iya kita lakukan.
Tapi yang saya merasa sangat alhamdulillah juga gitu ya, sangat membanggakan bahwa Sambas kita udah punya perguruan tinggi negeri yang jadi dulu jadi betul-betul jadi dambaan kita bersama. Kita punya Politeknik Negeri Sambas Ya. dan seolah STAIS nanti dalam waktu dekat pun akan jadi negeri juga. Jadi perjuangkan tuh Ya, Pak De. ya. Nah, itulah yang kita berusaha untuk menjadi Sambas menjadi lebih berkemajuan, kemudian setara dengan kabupaten yang lainnya. Pak De itu kan tadi skalanya kan besar tuh, Ya. se Kabupaten Sambas. Kalau harapan Pak De lah, Ya. karena tadi kan bicara asli orang Tabas tuh, harapan Pak De untuk kan di Tabas lah khususnya untuk Ya. pembangunannya lah, Ya. bagaimana lah? Kita ngeliat Tebas. Satu, bahwa Tebas itu ada salah satu kecamatan yang sangat besar. Ya. Kecamatan yang boleh katakan kecamatan yang sangat tua. Banyak tokoh-tokoh masyarakat kita, tokoh pendidikan kita yang berhasil di daerah luas ini. Mendolok terus terang aja, ketika kita kuliah di Untan, kuliah di FKIP, banyak sekali orang kita Tebas yang jadi mahasiswa. Jadi sampai-sampai dikatakan bahwa fakultas FKIP, fakultasnya orang Sambas, salah satunya fakultas orang Tebas. Nah, yang kita lihat di sini. Jadi salah satu menjadi harapan saya kita bersama bahwa kita untuk membangun Tebas satu SDM-nya dulu. Ya, sumber daya manusia. Sumber daya manusia kita atau sumber daya yang punya keunggulan. Ya. Terus aja bahwa kemana pun kita pergi, ketika kita untuk bekerja, ketika itu melamar sesuatu, ketika kita untuk membuat sesuatu ini itu dan sebagainya, pasti yang ditanya pertama adalah pendidikan. Ya. Oleh karena itu tentunya saya berharap pada masyarakat kita Tebas, ayo kita tingkatkan pendidikan anak-anak kita. Kalau dulu selaku orang tua kita tidak bisa sekolah tinggi karena ekonomi dan sebagainya. Betul. Kita mau bisa bahwa anak kita harus lebih tinggi pendidikannya dari kita. Jangan sampai kita berpikiran nanti tidak juga bisa jadi pegawai negeri. Ya. Kalau pendidikan anak udah tinggi, insya Allah tidak jadi pegawai negeri pun dia akan hidup. Sebagai contoh, kita banyak masyarakat kita itu yang di Malaysia sini. Ketika kita di Malaysia sini, kita lihat rata-rata pendidikan anak-anak kita adalah SD, ya, betul. SMP. Apa yang bisa kita andalkan di sini dengan pendidikan wajar kalau kita selalu dikatakan sebagai orang Indon. Indon artinya di bawah. Di bawah. Di bawah. Oh. Saya pernah ke satu daerah, satu tempat di situ. Saya ngelihat di kantor itu, tanya itu dari mana? Dari Filipina. Itu dari mana? Dari Singapura. Kerjaannya dia rapi, pakai dasi, pakai itu semuanya. Kerjaannya ngetik, ngeliat komputer dan sebagainya, pembukaan administrasi dan sebagainya itu. Gajinya berapa? Gajinya boleh katakan di atas 20 juta. Rata-rata, rupiah kan. Luar biasa. Ada dari Filipina, ada dari Thailand dan sebagainya dengan penampilan itu. Tidak lama berikutnya, ketika saya santai ngomong, ada yang ngantar minuman. Ya. Dengan itu, lakak ngantar minuman apa-apa itu, saya tanya dari mana? Dari Indonesia. Artinya level kita di situ dia ngantar minuman. Lakak ngantar minuman, saya pergi ke dapur. Lakak sekali saya ke belakang dapur apalah? Yang tukang cuci piringnya, yang masaknya, yang buat kopinya dan sebagainya uang kita. Tapi tidak kita balik. Uang kita yang kerja berdasi dengan gaji yang tinggi, artinya kan kita harus siap bersaing. Jadi pun kalau kita nanti bekerja ke Malaysia dan sebagainya, satu bekal dan pendidikan. Misalnya dia dokter, dia bidan, dia perawat, dia sarjana pertanian, sarjana kehutanan dan sebagainya, akan bisa bersaing di sini. Tapi kalau pendidikan kita SD, SMP, mana bisa kita bersaing di sini? Artinya dari sisi pendidikannya kita kalah. Satu. Kemudian yang kedua, untuk kita bangun Tebas, salah satunya Tebas itu kekompakannya luar biasa. Kerukunannya luar biasa.
potensi kekayaan alam kita luar biasa. Jumlah penduduk kita 83.000, yang terbanyak di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Sambas. Dengan luas wilayah sampai ke batas Bengkayang di sini. Artinya sumber daya alam kita luar biasa. SDM kita luar biasa. Tinggal bagaimana kita untuk membangun Tebas itu. Kontribusi kita. Banyak potensi-potensi yang bisa kita andalkan. Baik ia untuk misalnya masyarakat kita itu pengolahan ini, pengolahan itu dan sebagainya. Lah kayak ada juga masyarakat kita untuk pariwisata, yang pertanian. Boleh kata saja. Mungkin kita betul-betul Mentabas itu kan wilayah pertanian. Masyarakat kita banyak yang bertani. Iya, bertani betul. Ya. Dengan sekali 2 kali panen aja, dia udah bisa cukup makan. Artinya hasil padinya dia cukup makan 1 tahun. Tapi ia mau diolah lagi sampai 3 kali tanam padi, 3 kali panen setahun. Dengan hasil yang tadi satu hektar hanya bisa 2-3 ton, bisa jadi 8 ton. Dan perlu lagi ke Malaysia. Wah, ada anak kita dari Malaysia balik ke kita situ untuk ngolah pertanian. Ya. Nah, itulah. Jadi kalau pertanian kita olah dengan pajak usaha tani, artinya hasil maksimal, tentu kita Tebas itu akan menjadi daerah yang menjadi primadona dan membanggakan Kabupaten Sambas. Tapi aja jembatan tuh entar aja jadi. Ya. Pembangunan tuh sangat luar biasa. Ya. Gitu. Saya bayangkan gitu. Di dekat jembatan dibangun salah satunya rumah sakit daerah misalnya. Iya. Jadi tidak perlu lagi nak ke Pemangkat ke Sambas. Jadi orang dari jauh dari mana-mana dekat jembatan udah berobat di sini. Betul. Laki di sini jadi pasar induk lagi buat dekat sini. Jadi selama itu terusan hasil kebun kita, hasil bumi kita dibawa ke Singkawang. Orang kita beli di Singkawang, bawa lagi ke situ. Menjadikan di situ di dekat jembatan ada pasar induk. Jadi dari mana-mana ngambil di sini. Hasil bumi kita kan ada di sini. Dibawa ke Jawa, dibawa ke Palu, bawa ke Sepura. Bawa lokasi itu. Ada pasar induknya, ada rumah sakitnya, kemudian kita bawa buka restoran dan sebagainya. Coba kita lihat. Selama itu, orang Malaysia berkunjung ke Sambas, berkunjung ke kita lewat PLBN AU. Naik oto langsung lewat. Ada enggak yang berhenti? Ada enggak yang nginap? Ada enggak belanja? Ada enggak yang jalan-jalan untuk ngabis duitnya di Sambas? Iya. Kata-kata dia lewat aja. Dan dia nginap belanja jalan-jalannya di Singkawang. Wisatanya di Singkawang. Kemudian jalan-jalannya di Singkawang, nginapnya di Singkawang, ngabiskan duitnya di Singkawang. Artinya Singkawang yang menguntungkan. Kenapa kita tidak membuat masyarakat khususnya yang dari Malaysia sini untuk dia nginap di Sambas, jalan-jalan di Sambas, belanja di Sambas. Salah satunya makanya Pak Bupati kita berusaha untuk membangun wisata Sambas menjadi tuan rumah di daerahnya Sorak. Salah satu yang beliau lakukan waktu itu Sumedang sudah dibangun. Artinya jalan Sumedang dengan dana hampir 5 miliar, ia sudah dialokasikan oleh pemerintah daerah Kota Sambas untuk membangun jalan. Jadi itu lagi pengerjaan insyaallah sebelum 1 Januari ia sudah selesai. Artinya jalannya sudah bagus. Baru jalan. Nanti kedepannya akan ditata ini itu dan sebagainya. Pantai Sinam nanti akan jadi objek wisata. Jembatan jadi nanti primadona nanti Pantai Jawa. Wisata bahari. Ya, kita lihat waktu itu jembatan belum jadi udah macet. Ya. Waktu karena wisata sini. Apalagi jembatan tadi. Artinya kita akan bisa jadi PAD sangat luar biasa. Termasuk juga Temaju, Sambas dan sebagainya. Terakhir Pak Deh. Ya. Kira-kira pesannya lah untuk khususnya masyarakat Kecamatan Tebas kita itu, pesannya terakhir apa sih? Nah, disuruh ngapain ya biar kita itu SDM itu unggul segala macam. Satu yang saya sampaikan khususnya kepada adik-adik kita yang pada usia sekolah, tolong lihat kawan-kawan kita yang lain yang udah berhasil dan sebagainya. Jadi kita yakinkan diri kita bahwa kita harus sekolah yang setinggi-tingginya.
Jangan ada alasan bahwa untuk sekolah tinggi itu kita tidak mampu dan sebagainya. Tapi yang kita persiapkan dari awal, sampaikan ke orang tua kita, ya mak kita nak sekolah, Iya. insya Allah saling mendukung di situ. Insya Allah kita akan bisa jadi orang yang berhasil. Banyak orang tua kita menyatakan bahwa tidak mampu nak nyekolahkan anak, nak nguliahkan anak, sementara bapaknya tiap hari ngopi di pasar. Rokok 2-3 bungkus satu hari. 2-3 bungkus satu hari berarti kan udah kurang lebih sekitar 80.000. 80, betul. 50.000 aja ditabungkan dari awal untuk anak sekolah. Kedua, untuk yang sekolah SD, SMP, SMA kan kita mulai itu udah gratis kan. Waktu kuliah banyak sekali beasiswa yang ditawarkan. Salah satunya beasiswa bidik misi. Iya, dari awal masuk sampai ke lakak kuliahnya ditanggung oleh pemerintah. Ya. Bahkan jajannya pun 1 juta 1 bulan diberi dari beasiswa untuk si anak. Belum lagi beasiswa prestasi, ada beasiswa dari BUMN, beasiswa dari PLN, beasiswa dari perbankan dan sebagainya. Banyak tawaran-tawaran pada anak-anak kita. Itu satu untuk pendidikan. Kemudian yang kedua, untuk saudari kita khususnya yang masih kerja itu, kita banyak sekali kita lahan-lahan gitu. Lahan-lahan yang ada, baik ya pertanian, perkebunan dan sebagainya. Itu mungkin kita olah dengan baik. Kita sama-sama, insya Allah, kita akan bisa menghasilkan pendapatan yang jauh lebih besar dari itu. Ketiga, kita bisa melihat peluang-peluang bisnis yang ada. Di Tabas itu banyak sekali peluang-peluang bisnis. Kita belajar dari Cina. Bayangkan orang Cina subuh-subuh sudah bangun, udah bekerja dan sebagainya sehingga dia bisa hidup. Kita cobalah kita belajar dari sini. Cuma satu yang harus kita yakinkan di situ, bahwa untuk usaha itu tentunya orang yang berhasil adalah orang yang pernah gagal. Kalau kita pernah gagal satu kali, bukan satu kegagalan, lompat lagi 2 kali, 3 kali dan sebagainya. Insya Allah suatu saat kita akan berhasil. Itu dari sisi ekonomi. Kemudian dari sisi-sisi yang lainnya, tentunya satu untuk masyarakat kita Tabas, tentu kita jaga kerukunan kita. Kemudian anak-anak kita tolong yang biasa kita lihat suka ngumpul, kemudian suka minum dan sebagainya, perhatian dari orang tua mohon untuk lebih diintensifkan. Tapi ada satu tantangan yang terberat, bahwa anak-anak kita kalaupun dia misalnya tidak berjajan, kemudian tidak makan, ini itu dia tahan. Tapi menapi, dia tentunya 1 menit 2 menit aja, dia dah jadi sesuatu yang kebutuhan. HP, ia bisa jadi hal yang positif, bisa jadi hal yang negatif. Jadi untuk anak-anak kita yang suka main HP dan sebagainya, HP usia 5, 6 tahun, 10 tahun dan sebagainya, belum perhatian orang tua. Dia masih lebih ketat. Ya. Karena banyak hal-hal negatif yang ada di dalam HP. Ya. Tapi satu yang menjadi kebanggaan saya bersama, bahwa masyarakat Kecamatan Tabas itu sangat kompak. Dari dulu banyak sekali tokoh masyarakat kita, tokoh agama kita, kemudian juga dengan berbagai suku, agama dan sebagainya, tidak pernah terjadi menurut Tabas itu. Kita saling menjatuhkan, saling berkelahi karena perbedaan suku, agama dan ras. Itulah betul-betul kita jaga di Kecamatan Tabas. Dan itu jadi modal kita untuk membangun Sambas Tabas menjadi lebih baik dan berkemajuan. Oke, baik. Makasih Pak De. Tepuk tangan dulu Kang Mulia. Alhamdulillah. Demikianlah podcast kita pada malam itu bersama Pak De Slamet, itu salah satu Bapak Camat Semparu, tokoh Tabas juga. Mudah-mudahannya Sambas itu lebih baik dari 18 tahun yang lalu dan berkemajuan. Saya Re, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.